Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita diberi kesempatan kembali untuk belajar tematik. Kali ini kita akan belajar tentang tema 4, berbagai pekerjaan. Subtema 2, pekerjaan di sekitarku, muatan pelajaran IPA dan IPS. Untuk IPA, tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, menjelaskan dampak pemanfaatan teknologi terhadap kelestarian sumber daya alam. Itu pembelajaran pertama. Yang kedua, menjelaskan contoh kegiatan pembatasan penggunaan sumber daya alam sebagai upaya pelestarian. Pembelajaran ketiga. Nah, sekarang pembelajaran pertama, dampak pemanfaatan teknologi bagi keseimbangan alam. Yang ini adalah gambar pukat harimau ya, peralatan yang dilarang digunakan oleh nelayan, yaitu bom ikan dan pukat harimau seperti ini ya. Hal ini dikarenakan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan ya, ekosistemnya semakin berkurang, terjadinya kerusakan terumbu karang, dan masih banyak hal-hal negatif lainnya, dampak negatif lainnya ya. Nah, di sini hal-hal yang perlu diperhatikan supaya keseimbangan alam tetap terjaga, yaitu yang pertama, tidak menangkap ikan secara besar-besaran. Yang kedua, tidak menggunakan bahan peledak atau racun. Yang ketiga, tidak menggunakan pukat harimau. Dan keempat, memperhitungkan daur hidup ikan. Ya. Ini 4 hal ini harus kita jaga agar keseimbangan alam tetap terjaga dan seimbang. Selanjutnya, ini adalah perbedaan dan persamaan nelayan tradisional dan modern. Jika nelayan tradisional itu menggunakan perahu layar, menggunakan peralatan tangkap sederhana untuk menangkap ikan, ya. Sedangkan nelayan modern itu sudah menggunakan perahu bermesin, menggunakan peralatan tangkap modern seperti bom peledak, pukat harimau, dan memanfaatkan gelombang suara atau sonar ya. Ini perbedaan antara nelayan modern dengan nelayan tradisional. Sedangkan persamaannya apa? Persamaannya yaitu antara nelayan tradisional dan nelayan modern itu sama-sama mencari ikan. Yang kedua, menjual ikan untuk kebutuhan sehari-hari. Dan yang ketiga, mengandalkan perkiraan cuaca dan gelombang laut. Selanjutnya, untuk pembelajaran ketiga, yaitu penghematan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. Ya, contoh kegiatan menghemat penggunaan sumber daya alam yaitu yang pertama, menghemat air saat mencuci. Ya. Mencuci apapun, baik mencuci mobil, mencuci tangan, mencuci baju, sebaiknya seyogyanya kita harus menggunakan dengan cara yang bijak atau hemat ya, tidak boleh berlebih-lebihan agar ketersediaan air tidak cepat habis. Sedangkan yang kedua, hemat dalam penggunaan kertas ya. Nah, contohnya apa dalam penggunaan kertas? Contohnya dalam penggunaan kertas yaitu apabila buku tulis kalian di kelas 3 masih ada sisa, sebaiknya kalian tetap menggunakan buku tulis tersebut ya, agar kita hemat kertas ya. Caranya gimana? Caranya kalian kasih jarak, misalkan buku kelas 3 dikasih staples atau diloncatin satu buku yang kosong,
satu lembar yang kosong ya, untuk membedakan antara yang kelas 3 dan kelas 4. Tidak apa-apa, tidak perlu malu ya, karena itu adalah salah satu cara kita untuk menghemat kertas. Nah, dalam penggunaan kertas ini itu pasti kalian bertanya-tanya, bagaimana sih cara kertas, kok bisa ada kertas, bagaimana sih prosesnya dalam pembuatan kertas. Nah, untuk itu silakan kalian buka buku paketnya halaman 52 ya. Kalian baca di situ disebutkan atau dijelaskan cara pembuatan kertas. Sudah lengkap ya, dari awal mula pembuatannya sampai sudah jadi kertas. Nanti silakan kalian baca halaman 52 ya. Selanjutnya untuk pelajaran IPS, tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, membandingkan jenis pekerjaan yang terlibat dalam suatu kegiatan ekonomi. Pembelajaran pertama. Yang kedua, menjelaskan hasil identifikasi tentang kegiatan ekonomi dan berbagai pekerjaan yang terkait di lingkungan sekitar. Itu pembelajaran ke-5. Sekarang pembelajaran pertama, jenis pekerjaan dalam suatu kegiatan ekonomi. Ya, kegiatan ekonomi kemarin sudah Bu Lita jelaskan bahwa kegiatan ekonomi itu adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang ya. Dan kegiatan ekonomi itu sendiri dibagi menjadi 3 kegiatan. Kegiatan produksi, yaitu kegiatan menghasilkan barang. Nama orangnya yang memproduksi itu disebut produsen ya. Yang kedua, kegiatan distribusi, kegiatan menyalurkan barang. Nah, orang yang melakukan distribusi atau yang menyalurkan barang itu dinamakan distributor ya. Yang ketiga, konsumsi atau kegiatan menggunakan barang atau mengurangi nilai guna suatu barang ya. Dan orang yang melakukan kegiatan penggunaan barang itu disebut konsumen ya. Ini kalian ingat-ingat dan kalian pelajari ya. Untuk selanjutnya, kalian perhatikan skema kegiatan ekonomi berikut ya. Nah, ini adalah skema kegiatan ekonomi. Di sini ada perkebunan teh. Di dalam perkebunan teh ini ada namanya petani teh. Nah, petani teh ini itu kegiatannya termasuk kegiatan produksi. Setelah teh diambil oleh petani teh, maka daun teh tersebut dikirim ke pabrik. Nah, di dalam pabrik teh ini akan lakukan produksi, kegiatan menghasilkan barang ya. Ini namanya pabrik teh, itu juga produksi. Setelah teh diolah di sebuah pabrik dan sudah menjadi produk, maka teh tersebut disalurkan atau didistribusikan ya. Nah, distributor teh ini namanya distributor teh, orang yang menyalurkan teh tersebut. Kemudian dari distributor teh itu dikirim-kirim ke pedagang teh, bisa ke pasar-pasar teh, ke swalayan atau ke mall-mall ya. Ini namanya distribusi juga, kegiatan menyalurkan. Nah, dari pedagang teh tersebut maka ada orang yang membeli kan. Nah, orang yang membeli dan yang menyeduh teh ini namanya kegiatan konsumsi ya. Nah, selanjutnya jenis-jenis pekerjaan. Pekerjaan itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, pekerjaan yang menghasilkan barang, yaitu pekerjaan yang menghasilkan sesuatu barang yang merupakan kebutuhan masyarakat. Jadi pekerjaannya itu menghasilkan barang, ada barangnya ya. Contohnya apa nih? Petani barangnya berupa beras ya. Nelayan, ikan, peternak, dan penjual makanan. Sedangkan pekerjaan yang menghasilkan jasa, yaitu pekerjaan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pekerjaan ini tidak menghasilkan barang, tidak berupa barang, tetapi berupa jasa. Contohnya apa? Ini guru tidak ada barangnya yang dijual, tetapi dia guru berjasa untuk
mendidik murid. Dokter berjasa untuk menyembuhkan pasien, ya. Tukang cukur rambut dan petugas kebersihan. Nah, kalian harus bisa ya membedakan antara pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa, ya. Sekarang ke pembelajaran 5, kegiatan ekonomi pada proses penjualan sayuran. Ini Bu Lita kasih contoh kegiatan ekonomi pada proses penjualan sayuran, ya. Kalian perhatikan skema kegiatan sayur kangkung berikut. Ini adalah seorang petani yang menanam kangkung di lahan pertaniannya di kebunnya, ya. Kangkung tersebut ditanam dan dirawat oleh petani. Ini namanya kegiatan produksi. Setelah kangkungnya sudah siap dipanen oleh petani, ini juga namanya kegiatan produksi. Nah, setelah sudah dipanen, maka kangkung siap diantarkan ke pasar-pasar. Nah, kegiatan yang menyalurkan kangkung ini atau mengantarkan kangkung ini ke pasar itu namanya kegiatan distribusi, ya. Sedangkan ini selanjutnya kangkung dijual kepada pembeli. Nah, ini di pasar tradisional. Pasar ini masih distribusi, ya. Nah, setelah itu kangkung yang telah dibeli tadi dapat dimasak dan dikonsumsi. Nah, ini baru kegiatan konsumsi, ya. Nah, dari semua yang boleh terjelaskan harus kalian pahami, ya. Harus kalian pahami bahwa antara kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi itu terjadi berkesinambungan, berurutan, ya. Makanya kalian harus paham dari produksi dulu, kemudian distribusi, setelah itu konsumsi, saling berkaitan, ya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari Bu Lita. Kurang lebihnya Bu Lita mohon maaf. Apabila ada yang kurang dipahami silakan bertanya. Jazakumullah khairan katsir. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.